Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Nats pembimbing 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nyanyian PKJ 55 ayat 1 sampai 2. Pujian dari sekolah minggu.
kasih untuk pujian yang indah dari anak-anak kita. Terima kasih juga untuk pembina sekolah minggunya yang luar biasa. Baik, sebelum mereka akan ibadah sendiri, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini kami datang membawa anak-anak kami sekolah minggu yang akan beribadah hari ini. Kami menyerahkan hidup mereka sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang campur tangan dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Sejak mereka masih kanak-kanak, kami bawa mereka kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang akan memberkati, menyertai, dan menjamin masa depan setiap anak-anak kami. Hadirlah dalam ibadah mereka nanti. Engkau memberkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan mengajari mereka, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam saat pengakuan dosa. Terlebih dahulu diberi kesempatan kepada jemaat untuk mengakui dosanya secara pribadi. Secara bersama-sama, marilah dengan rasa sesal dan malu serta dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kekurangan pengharapan, pementingan diri dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Berita pengampunan dosa. Saudara-saudara, Allah Bapa kita telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri melalui Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sebab itu biarlah kita juga memperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bahagian dalam damai sejahtera Tuhan. Nyanyian kita bakti 50 ayat 1 dan 2.
Kita dengarkan amanat hidup baru. Dengarkanlah hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang diambil dari kitab Kolose pasalnya yang ketiga ayat 12 sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nyanyian pujian menyenangkanmu. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan vokal grup dari keluarga Ibu Cindy. Saya silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, perkenalkan mungkin sudah banyak sini, saya panggil
semua dari Poso. Ini anak-anak saya. Ini bisa kau di dan perkenankanlah kami membawakan pujian pada pagi hari ini. Pujian yang indah, terima kasih buat keluarga Ibu Cindy. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan. Dan pusatkanlah perhatian kami terhadap suara Tuhan di dalam firman yang hendak kami baca. Amin. Marilah kita berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Kolose 3
ayat 5 sampai 11. Kolose 3 ayat 5 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat silakan duduk. Selamat pagi. Shalom. Kurang kencang. Shalom. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pertama-tama saya berterima kasih kepada gembala jemaat di tempat ini, Pendeta Pinehas, dan majelis jemaat yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani ibadah di Jemaat GKST Gloria Jakarta. Ini sebenarnya adalah kesempatan yang kedua kali buat saya. Yang pertama kali ketika masih ibadah di Tanjung Priuk beberapa tahun yang lalu sebelum COVID. Saya lihat ada banyak juga muka-muka yang familiar atau belum saya kenal. Dan mungkin juga Bapak Ibu mungkin ada di antaranya yang juga belum kenal saya. Kalau Ibu Ros dan suami saya sudah kenal lama. Apalagi beliau yang main musik ini teman sama-sama waktu dari Poso berangkat kuliah ke Jakarta begitu ya. Ada kakak saya dari Mori juga di sini, Kak Erik Tamalagi bersama istri, yang bersama-sama saya senang sekali bisa beribadah bersama di tempat ini hari ini. Nama saya Pendeta Bernard Dawu, saya dipercayakan untuk melayani salah satu gereja yaitu GBI Victory di Tangerang. Saya senang sekali dapat kesempatan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Karena memang GKST adalah gereja, walaupun saya sekarang tidak lagi melayani di GKST, tapi itu gereja nenek moyang saya. Gereja saya dibaptis, gereja saya di sini. Dan ketika merantau ke Jakarta, kami pernah menggagas, waktu itu saya ketua dan Morowali Jakarta, menggagas supaya ada GKST di Jakarta tahun 2000-an awal, tapi ternyata tidak terrealisasi di waktu kami. Tapi itu puji Tuhan bisa terrealisasi tahun 2018 dan akhirnya puji Tuhan GKST sekarang ada di Jakarta, bahkan sudah ada di Cibubur dan juga di Bekasi. Saya berdoa sebagai orang yang pernah di GKST untuk ada banyak gereja-gereja atau jemaat-jemaat GKST yang berdiri lagi. Itu saja perkenalan pada pagi hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini dari kitab Kolose. Sedikit latar belakang dari Kolose. Kolose adalah kota kecil yang tidak begitu penting di lembah Sungai Likus yang kira-kira hanya berjarak 160 km dari Efesus. Kota kecil, saudara. Tapi kota kecil ini mendapatkan perhatian khusus dari Rasul Paulus. Jemaat yang ada di sana walaupun mereka kecil,
komunitas orang percaya yang belum banyak, tapi mendapatkan perhatian khusus dari seorang rasul, yaitu Paulus. Ya walaupun kita GKST masih kecil saudara, termasuk kami juga, saya juga gereja di Tangerang itu juga kecil, ibadahnya masih di ruko. Tapi satu hal yang saya percaya, di mata Tuhan kita tidak kecil, amin. Di mata Tuhan, Tuhan perhatikan setiap orang-orang percaya dimanapun dia berada. Nah, surat ini datang kepada jemaat kecil di kota Kolose karena mendapatkan perhatian serius dari seorang rasul yang bernama Paulus. Paulus memang belum pernah mengunjungi Kolose, karena jemaat Kolose dirintis oleh Epafras, bukan oleh Rasul Paulus. Tapi kalau kita baca surat Paulus kepada jemaat Kolose, walaupun dia belum pernah ke sana, tapi Paulus merasakan secara emosional begitu dekat dengan jemaat di Kolose. Cukup panjang dan banyak nasihat yang penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Surat kepada jemaat Kolose berisi nasihat-nasihat praktis untuk perkembangan jemaat. Karena pada waktu itu jemaat sedang berhadapan dengan ajaran-ajaran sesat yang orang yang baru percaya kepada Tuhan. Salah satunya adalah gnostik. Bukan juga hari Tuhan. Bukan saja diancam oleh ajaran-ajaran sesat yang banyak berkembang di luar sana, tapi hari-hari ini, apalagi setelah pandemi atau masa-masa pandemi, banyak orang-orang Kristen saudara yang merasa bahwa ke gereja nggak ke gereja sama saja, ibadah nggak ibadah sama saja, berdoa tidak berdoa sama saja. Saya tidak ke gereja toh usaha saya lancar, saya tidak berdoa toh saya tetap bekerja bahkan naik jabatan. Akhirnya kekristenan itu menjadi suam-suam kuku. Bahkan ada banyak orang Kristen yang secara rohani sebenarnya rohaninya itu sudah mati sudah. Fisiknya hidup, dia bisa jalan-jalan ke mall, dia bisa healing ke Bali, dia bisa jalan-jalan ke luar negeri, tapi secara kerohanian imannya mati. Karena kenapa? Udah terlena dengan keadaan ini. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, menurut saya surat dari Rasul Paulus ini kepada jemaat di Kolose, konteksnya masih sangat faktual dengan keadaan orang-orang Kristen hari-hari ini. Amin saudara. Selain yang saya bilang tadi, kekristenan yang sudah mulai suam-suam kuku, orang-orang Kristen yang sudah mulai terlena, ajaran-ajaran sesat yang memang dari dulu, dari zaman rasul-rasul sudah ada. Belum lagi pemikiran-pemikiran radikal hari-hari ini di mana-mana saudara. Pemikiran-pemikiran liberal yang mengatakan bahwa saya nggak perlu Tuhan. Dan banyak lagi pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar kita, bahkan yang menguasai pikiran kita, yang harus kita bongkar sehingga iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Kolose ini Paulus menekankan keutamaan Kristus. Paulus menekankan kepada jemaat Kolose bahwa Kristus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu lebih utama dari apapun juga. Paulus juga menekankan tentang bahwa Kristus adalah gambar Allah yang kelihatan. Kita gak bisa lihat Tuhan, kita gak bisa bertemu muka dengan Tuhan saudara, karena Tuhan itu kudus, kita manusia berdosa. Tapi karena kasih-Nya yang luar biasa kepada kita, Tuhan yang transenden itu datang ke dunia. Kita bisa lihat fisiknya, sosoknya, gambarnya melalui siapa? Melalui pribadi anaknya, yaitu Yesus Kristus. Itu yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Paulus juga menekankan bahwa Kristus adalah pencipta. Dia memang 100% manusia, tapi dia 100% Tuhan juga. Kalau dia Tuhan berarti Kristus juga yang menciptakan langit dan bumi termasuk kita. Dan Kristus juga yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kristus juga adalah kepala gereja. Gereja boleh ada gembalanya. Gereja boleh ada ketua sinodenya. Gereja boleh ada tokoh-tokoh jemaatnya. Tapi yang harus kita pahami betul bahwa kepala dari gereja, kepala dari kita orang percaya, kepala dari jemaat Kristen, yaitu Kristus sendiri. Amin. Itulah yang menjadi penekanan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Dan khusus hari ini, tema kita adalah manusia baru. Manusia baru itu seperti apa, saudara yang dikasih Tuhan? Manusia baru adalah orang Kristen yang sudah lahir baru, yaitu mereka yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Seperti bacaan kita tadi dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Saya Bernard yang mengaku sudah ada di dalam Kristus, seharusnya saya adalah ciptaan baru. Ciptaan baru artinya apa? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu adalah manusia baru, saudara. Mungkin ada banyak orang yang masih asing dengan istilah manusia baru. Apa-apaan istilah manusia baru? Saudara, ini kasih Tuhan, ini bukan buatan Paulus pribadi, tapi Paulus mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus untuk menuliskan ayat ini, karena memang kalau saudara ingat dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, percakapan Nikodemus dan Tuhan Yesus. Nikodemus bilang, bagaimana caranya supaya saya diselamatkan? Tuhan Yesus bilang, kamu harus dilahirkan kembali. Mana mungkin, saya kan sudah tua, saudara. Mana mungkin saya bisa masuk lagi ke rahim ibu saya, kemudian saya dilahirkan kembali, baru saya disebut sebagai manusia baru. Bukan itu maksud Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Manusia baru adalah mereka yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, setia dan tekun untuk mencari Tuhan, bergantung dan mengandalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena Yohanes 3:16 bilang begini, karena begitu si Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidupnya. Artinya apa, saudara? Konsekuensi kita lahir baru, kita akan menerima hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Amin. Itu adalah satu sukacita yang luar biasa yang diingatkan kembali oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang dibina, yang dilayani melalui surat-suratnya. Makanya ada 2 Korintus 5 ayat yang 17. Barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sudah dikasih Tuhan, karena itu berdasarkan teks bacaan kita pagi hari ini, saya memberi tips. Ada 3 caranya untuk kita menjadi manusia baru. Saudara mau jadi manusia baru? Tidak perlu angkat tangan, saudara. Karena itu kerinduan kita semua, amin. Saya rindu untuk terus diperbaharui di dalam Kristus. Saya rindu untuk menjadi manusia baru. Sungguh hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan bagaimana caranya kita menjadi manusia yang baru? Ada 3 poin yang saya sampaikan pagi hari ini, saudara dikasih Tuhan. Berdasarkan ayat yang ke-5 di sana dikatakan, Kolose pasal 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang diri manusia yang sedemikian sempurna. Oleh karena itu semua manusia, kata Paulus dalam kitab Roma, telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah berbuat dosa. Dan upah dosa adalah maut. Kalau kita berdosa, upah dosa adalah maut. Jangan pernah berharap masuk surga dosa. Bagaimana caranya supaya kita diselamatkan dari upah dosa itu? Ya, satu-satunya terima Kristus. Dan kalau kita sudah terima Kristus, kita adalah ciptaan baru, kita adalah manusia yang baru. Supaya kita menjadi manusia yang baru, yang terus diperbaharui dari hari ke hari. Yang pertama, saya ulangi lagi, dalam Kolose 3 ayat 5-7 bilang, matikanlah segala sesuatu yang bersifat duniawi yang masih ada di dalam daging.
kita, saudara. Matikanlah itu adalah kata kerja dalam bahasa Indonesia. Artinya apa, saudara? Untuk mematikan hawa nafsu duniawi yang ada dalam diri kita. Kita perlu kerja keras, kita perlu berusaha, kita nggak bisa pasif saja. Dengan berkata, Tuhan, saya mematikan keinginan daging, saya mematikan manusia lama saya mematikan manusia dunia saya, hawa nafsu dalam diri saya, hanya berdiam diri. Tapi di mana, saudara? Ya berdoa, baca firman Tuhan, rajin beribadah, dan tinggal dosa yang masih hidup kita, yaitu hawa nafsu dan segalanya, saudara, dikasih Tuhan. Berbicara tentang hawa nafsu duniawi di sini dikatakan, saudara, dikasih Tuhan, yaitu percabulan nafsu dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Percabulan, hawa nafsu duniawi itu bicara tentang keinginan daging yang berkaitan dengan dosa seksual. Sebagai manusia kita dikaruniai Tuhan dengan hawa nafsu, dengan nafsu ya, birahi. Tapi kalau kita gunakan nafsu birahi kita kepada pasangan kita, itu nggak salah. Pasangan yang resmi yang sudah diberkati Tuhan, itu tidak salah. Tapi ada banyak orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Hawa nafsunya itu dilampiaskan dengan sembarangan, bahkan bukan saja dengan lawan jenis, dengan sesama jenis. Saudara yang dikasih Tuhan, ini banyak hal yang harus kita matikan dalam diri saya, dalam diri kita, termasuk saya. Dosa seksual itu begitu mempengaruhi dan meracuni kehidupan orang percaya, dan itu harus dimatikan. Kalau tidak, jangan pernah berharap iman kita akan bertumbuh. Jangan pernah berharap kerohanian kita akan bertumbuh, saudara dikasih Tuhan. Dan saya mau bersaksi sedikit. Saya sebenarnya merasa saya manusia berdosa ketika usia 17 tahun. Waktu itu ada KKR di kampung, dan saya merasa bahwa saya harus mematikan hawa nafsu duniawi, keinginan daging, percabulan, kenajisan, dan lain-lain sebagainya, sudah dikasih Tuhan. Tapi ketika saya merantau di Jakarta, ya kalau saya mau cerita dengan belak-belakan sebenarnya miris. Kenapa? Karena di Jakarta ini kalau kita nggak bisa menguasai diri, kita gampang sekali terpengaruh. Dulu saya sering main ke diskotik. Saya sempat juga pakai yang namanya Inex, saudara. Bahkan pernah sampai overdosis dan untungnya tidak mati. Kalau saya mati, saudara, saya nggak jadi pendeta. Saking hidup saya benar-benar dulu itu jahat, sadis, dan najis di hadapan Tuhan. Keluar masuk diskotik, ya rata-rata diskotik yang saya masuk itu sekarang sudah ditutup. Ada Stadium, Kak Erik tahu ya Stadiumnya, ada Millennium, ada Miles. Ya kalau wartawan pasti lebih banyak tahu karena sering meliput ya. Ya begitu jahatnya kehidupan saya yang dulu, saudara dikasih Tuhan. Saya mau bilang, kalau saya tidak ditangkap, kalau saya tidak diperbarui hidup saya oleh Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya nggak akan mungkin. Kalau bukan saya mati karena overdosis, saya mungkin di penjara. Atau mungkin saya mati karena HIV. Tapi saya mau bilang, hari ini saya bisa begini karena saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Manusia lama saya digantikan menjadi manusia yang baru. Hidup saya diperbaharui, walaupun perjuangan tidak gampang, saudara. Tidak gampang. Orang yang ke diskotik, ajeb-ajeb, ya itu bisa lepas itu, apalagi yang ketergantungan dengan narkoba. Puji Tuhan saya nggak gantungan Inex, saudara. Orang yang terikat hal seperti itu sulit sekali mematikannya dalam dirinya. Ya puji Tuhan saya bisa. Bukan karena hebatnya saya, bukan karena saktinya saya, bukan karena kekuatan saya, saudara, bukan. Tapi karena saya selalu sepenuhnya tunduk di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan,
Itu sebenarnya manusiawi, itu sebenarnya natur lahirianya laki-laki begitu ya. Setiap 5 menit pasti ada pikiran porno atau ya berbau pornografi yang muncul dalam pikirannya. Saudara dikasih Tuhan, karena itu mari kita matikan. Sungguh-sungguh kita matikan. Kita jadi orang Kristen yang lurus-lurus saja, saudara. Kita jadi orang percaya yang hidup. Ya walaupun orang bilang tidak gaul, walaupun orang bilang tidak mengikuti kembangan atau nggak mau kumpul-kumpul, tapi kalau itu mempengaruhi hidup kita, membuat kita jauh dari Tuhan, tinggal ikan itu, amin. Jadi yang pertama saudara dikasih Tuhan, untuk baru matikan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Karena Alkitab bilang itu sama dengan penyembahan berhala. Saudara mungkin tidak menyembah berhala di rumah, saudara mungkin tidak bikin patung di rumah, saudara mungkin untuk cari kekayaan tidak ke Gunung Kawi, saudara mungkin tidak ada opo-opo, tidak ada jimat-jimat, tidak ada doti-doti, saudara dikasih Tuhan. Tapi kalau hawa nafsu masih menguasai hidup saudara, Alkitab bilang itu sama dengan penyembahan berhala, termasuk keserakahan. Keserakahan itu artinya apa? Kalau orang Mori bilang mungkin modoko ya, atau manyanya orang Pamona bilang, atau apalah begitu ya, yang tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan, semuanya mau. Makanya negara ini sudah dikasih Tuhan banyak koruptor karena serakah. Banyak orang yang merusak negara ini dengan korupsi itu karena serakah. Alkitab bilang sama dengan penyembahan berhala. Jadi tidak ada beda. Orang yang punya hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan, punya pikiran kotor, narkoba, seks bebas dan lain sebagainya, termasuk serakah, itu sama dengan penyembahan berhala. Tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Itu yang pertama saudara dikasih Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara menjadi manusia baru? Menjadi manusia baru saudara yang dikasih Tuhan, ayat 8 dan 9 bilang begini. Tetapi sekarang buanglah ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi saling mendustai, karena yang kedua saudara yang dikasih Tuhan, untuk menjadi manusia yang baru, mari kita buang semua karakter yang buruk yang ada dalam diri kita. Saya belum sempurna, jujur, saya belum sempurna saudara. Saya masih kadang-kadang suka marah, apalagi waktu pandemi kemarin saudara, mendampingi anak belajar. Tiap hari anak saya cuma 1 gitu ya. Waktu belajar online, kita biarkan di kamar nih, dia belajar, dia tutup kamar, kadang-kadang nyalain AC. Kita pikir anak kita belajar dengan sungguh-sungguh serius. Pas kita buka kamar, main handphone saudara. Ya awalnya kalau cuma main handphone, kita jangan main handphone, ditaruh lagi. Yang bikin spanning itu tiba-tiba masuk WA-nya guru. Nama anak saya Selin. Selin belum kerjain ini, Selin belum kerjain ini, Selin belum kerjain ini. Waduh, saudara dikasih itu marah, spanning. Itu saya. Ya tapi ya saya mudah-mudahan bisa makin lama makin bisa mengendalikan diri untuk marah-marah yang seperti itu. Ya termasuk kita semua saudara. Boleh marah. Alkitab tidak melarang kita marah. Bahkan Tuhan Yesus pernah marah, betul? Ketika Tuhan Yesus mengobrak-abrik meja tempat orang-orang berjualan di halaman bait Allah, dia marah. Kenapa Tuhan Yesus marah? Yang seharusnya tempat orang beribadah Tuhan, tempat orang berjumpa dengan Tuhan, tempat orang mempersembahkan korban kepada Tuhan, dipakai untuk cari untung, untuk berjualan. Rumah ibadah berubah fungsi, bukan lagi tempat orang berjumpa dengan Tuhan, tapi tempat orang cari untung. Kalau Tuhan marah saudara, ya gereja pun bisa diobrak-abrik sama Tuhan. Kenapa? Karena gereja tidak lagi berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi tempat orang cari untung. Tapi saya percaya di jemaat GKSC kita datang bukan cari untung, amin. Kita cari Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, kita dapat untung, itu bonusnya, amin saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, buang semua
sifat duniawi, karakter buruk yang ada dalam diri kita. Mari kita terus berusaha dengan sekuat tenaga untuk membuang semuanya itu. Yaitu apa? Marah, geram, kejahatan. Kejahatan di sini adalah kakia dalam bahasa Yunaninya. Kakia adalah tindakan jahat yang sangat kejam terhadap orang lain. Saudara dikasih Tuhan, ada majikan-majikan. Bukan di sini ya, di luar sana. Ada majikan-majikan. Kalau di rumah gereja, mulutnya manis, saudara. Apalagi kami gereja karismatik. Kalau ibadah itu angkat tangan. Wah, kita lihat seperti malaikat yang lagi ibadah, saudara dikasih Tuhan. Disuruh loncat-loncat. Bahasanya bagus-bagus, majikan. Tapi di rumah sama pembantunya jahatnya luar biasa, sudah ada. Itu kakia namanya. Tindakan yang sangat kejam terhadap orang lain, itu kakia. Ada bos-bos di gereja jadi majelis, jadi penatua. Disuruh bawa persembahan mau, saudara. Majelis, penatua katanya melayani Tuhan. Tapi di kantor, jangan coba-coba bikin salah. Tampangnya itu, aduh. Dari jauh saja saudara, baru 2-3 langkah dia melangkah, itu hadiratnya udah berasa. Bawaannya udah mulai gemetar, udah mulai ketakutan, saudara. Saya berharap Kak Erik sebagai staf khusus menteri tidak begitu. Kak Erik ini adalah pribadi yang gaul gitu ya. Yang low profile. Saya kenal lama. Kakia. Kejam terhadap orang lain, itu harus kita buang, saudara. Karena kenapa? Kita manusia baru, amin. Kita manusia baru. Apalagi saudara dikasih Tuhan yang harus kita buang, fitnah. Jangan suka fitnah, jangan suka gibah, jangan suka gosip, jangan suka, kalau bahasa orang di sana apa? Nah itu istilahnya kita di suka kotor. Mungkin ada orang yang kata-kata kotor. Akan bahasa saudara. Akhirnya kayak kita dengar bang, kata-kata kotor. Kenapa? Kita ini manusia baru, saudara. Manusia yang sudah baru. Sama-sama kalau ada Alkitabnya 3 ayat yang 10 dan 11. Manusia baru yang terus memperoleh orang bersunat atau orang skit, budak atau orang merdeka adalah semua, dan di dalam segala yang baru ya harus bersikap bagi manusia yang baru. Tindakan kita, sikap kita ya harus menunjukkan kita manusia yang baru. Tindakan, ucapan kita, perilaku kita, cara kerja kita, etos kerja kita, kita tunjukkan kita manusia baru, kita orang percaya, kita orang Kristen, saudara. Harus ada perbedaan dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Karena Tuhan yang kita sembah adalah pribadi yang mau kita menjadi manusia yang baru lewat sikap, tingkah laku, kelakuan kita di mana, bukan hanya di rumah ibadah, tapi di mana saja saudara dikasih Tuhan. Mari kita berjuang bersama-sama. Mau? Dalam mau berjuang untuk menjadi manusia yang baru, yang pertama tadi, matikanlah semua hawa dalam diri kita. Buang jam, buang kata kotor, itu buang, termasuk dendam, jangan simpan dendam, saudara. Kepahitan, sakit hati jangan simpan, buang semuanya itu. Dan yang terakhir, bersikaplah sebagai manusia yang baru. Itu namanya kita adalah pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi teladan
dan berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Mari kita berdiri, saudara dikasih Tuhan. Kita akan melakukan pengakuan iman dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan di sepanjang zaman. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara responsorial. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kalau ada vokal grup, silakan. Tidak ada? Ya, baik, saudara dikasih Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih untuk lawatan dan berkat Tuhan yang kami terima. Biarlah apa yang kami lakukan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa buat semua jemaat GKST Gloria Jakarta. Engkau Tuhan yang tahu keberadaan mereka di mana hari-hari ini. Apa yang mereka gumuli, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Kami menyerahkan seluruh hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar, yang ada masalah dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga, mereka akan menemukan jalan keluar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat gembala jemaat, majelis penatua, diaken, pengerja dan semua pelayan Tuhan di GKST Gloria Jemaat Jakarta. Kami berdoa Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang melayakkan setiap hamba-hambamu untuk menjadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh takut Tuhan, bergantung sepenuhnya kepadamu, menjadi teladan dalam hidup di keluarga, jemaat, bahkan di masyarakat. Terima kasih. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan. Kami menyerahkan pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, kabinet, lembaga aparat TNI, Polri, pemerintah yang mulai dari pusat sampai ke daerah. Kami memberkati setiap mereka. Biarlah mereka menjalankan tugas mereka dengan takut akan Tuhan, sesuai dengan undang-undang dan konstitusi yang berlaku di negara ini. Bapa di surga, kami juga berdoa buat kota kami Jakarta. Tuhan berkati Jakarta. Tuhan memberkati gubernur dan wakil gubernur serta anggota DPRD dan pemimpin-pemimpin yang ada di Jakarta ini, wali kota, camat, lurah, bahkan sampai ke tingkat RT RW. Tuhan berkati. Terima kasih. Dimuliakan dalam seluruh di tengah
anak-anak kami ini. Biarlah Tuhan memberkati kembangnya. Tuhan yang yang penuh anak kami ini. Tuhannya bahkan saudara-saudaranya Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seluruh hamba-hambamu yang melayani hari ini Tuhan juga berkati. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat 15. Kita berdoa. Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu,
demi kelebaran kerajaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 26 Juni 2022. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman hari ini, Pendeta Bernard Dau, para majelis bertugas dalam ibadah, kelompok pujian, operator kamera dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Dari jemaat sekalian, untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan, semoga jemaat saudara-saudara namanya tercantum maupun tidak dalam pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasa. Yakobus 5 ayat 16b. Kebaktian minggu depan 2022 pukul 10.00 pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjengi. Ibadah Facebook GKST Jemaat Jakarta agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah ini dengan mengikuti dan beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak 20 Juni sampai dengan 20 Juni 2022. Ulang tahun kelahiran 20 Juni 2022 Saudara Marcelino Mala, 21 Juni Bapak Yobar Nino, Saudari Alni Wayuni Munina, anak Samuel Manyonyo. 22 Juni Saudara Iki Bindu, Saudara Diki Katoroy. 23 Juni Bapak Yare Mosepe. 24 Juni Bapak Jaher Molugo, Ibu Esther Ye Tangoni. 26 Juni kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkat-Nya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Satu persembahan pelayanan GKST Jemaat Gloria Jakarta dan pos-pos pelayanannya, Majelis Jemaat telah membagikan kartu persembahan tetap bulanan kepada anggota jemaat dan simpatisan. Untuk penyerahan persembahan tetap bulanannya dapat diserahkan langsung kepada bendahara atau mengirimkannya ke rekening jemaat. Mari kita menunjang pelayanan kita dengan mengambil bagian dalam mengisi kartu persembahan tetap bulanan. Semoga Tuhan berkenan dan memberkati kita atas keikhlasan kita mengucap syukur kepadanya. Basar Panitia Rapat Klasis Pamona Utara. Usai ibadah minggu jemaat, Panitia Rapat Klasis Pamona Utara tahun 2023 akan melaksanakan basar makanan, minuman, pakaian dan lainnya. Basar ini dilaksanakan untuk menggalang dana yang diperlukan bagi pelaksanaan Rapat Klasis Pamona Utara pada bulan Januari 2023 di Jakarta. Mohon partisipasi jemaat dalam basar panitia ini yang rencananya akan dilaksanakan setiap minggu sampai pada bulan November 2022. Atas partisipasi dan dukungan jemaat diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Berita kelahiran. Majelis dan jemaat GKST Gloria Jakarta mengucapkan selamat kepada keluarga Andre Silaen dan Herlina Boru Panjaitan atas kelahiran putra pertama yang diberi nama Ankira Jeremia Hinsa Silaen pada hari Senin 20 Juni 2022 pukul 11.17 WIB di Rumah Sakit Siloam Palembang. Kiranya Tuhan selalu menaungi dan menjaga anak terkasih dan kedua orang tuanya. Ibadah pengucapan syukur. Keluarga Noldi Medrian Kurniawan Waneka
dan Jerry Suryani Pasoa akan mengadakan ibadah pengucapan syukur mengenang 1 tahun kepergian Ibu Albertris Bando, ibunda dari saudara Noldi, pada hari Sabtu 9 Juli 2022 pukul 15.00 WIB. Pelayan firman Pendeta Agnita WM Tauno, Rumah Keluarga Penatua Jemi Pasoa, Komplek Permata Mansion Cluster Sapire, Jalan Mutiara 1, Blok SA 3, nomor 16, Serua Bojong Sari, Depok. Mohon kehadiran jemaat dalam ibadah pengucapan syukur ini. Atas kehadirannya diucapkan terima kasih, memberkati. Warta Pemuda. Ibadah Persekutuan Pemuda dilaksanakan ini tanggal Minggu 26 Juni 2022 pukul 11.30 WIB usai ibadah jemaat. Pelayan firman Saudara Diki Katoroi, liturgos Saudari Tessa dari C. Diharapkan kepada teman-teman pemuda untuk tidak meninggalkan setelah ibadah ini. Ibadah evangelisasi pemuda. Ibadah Persekutuan Pemuda dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 2 Juli 2022 pukul 17.00 WIB. Saudari Novita Tampoma, liturgos Sita Tagoa. Bagi pemuda yang ingin menyalurkan persembahan atau donasinya dalam rangka mendukung pelayanan pemuda, dapat mengirimkan persembahan atau donasinya ke rekening Bendahara Pemuda GKST Gloria Jakarta yang tercantum dalam warta PDF. Warta Pembangunan. Warta Panitia Pengadaan Sarana atau Rumah Ibadah Jemaat GKST Gloria Jakarta dan info keuangannya dapat dilihat dalam kolom Panitia Pembangunan Warta Jemaat Gloria. Bagi jemaat yang ingin menyalurkan dana pembangunan dapat mengirimkannya ke rekening pembangunan yang tercantum dalam warta PDF. Warta Keuangan Jemaat. Warta Keuangan Jemaat GKST Gloria Jakarta dapat dilihat di halaman terakhir warta Jemaat Gloria. Persembahan jemaat dapat dikirimkan ke rekening jemaat yang tercantum. Demi menjaga kebersihan gereja ini dan lingkungannya, kami menghimbau kita semua agar membuang sampah pada tempatnya. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami dari segala yang jahat. Dan janganlah membawakan ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan sampai amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Bapa Sentuh Hati. Hanya
Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian ibadah hari ini. Pendeta dan majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kepada jemaat dipersilakan memberikan salam namaste kepada Bapak Pendeta Bernard Ndau.